tersegel juga. Kami ingatkan kembali bahwa kami akan membacakan pertanyaan ini satu kali. Mohon didengarkan dengan seksama untuk Bapak Mahfud MD. Korupsi tambangan dan perikanan ilegal serta pembalakan liar masih marak terjadi. Hal ini mengakibatkan kerusakan ekologis di darat dan di laut serta ketidakadilan sosial. Pertanyaannya, bagaimana strategi paslon menanggulangi praktik ilegal tersebut untuk mewujudkan keberlanjutan sumber daya alam? Waktu untuk menjawab 2 menit, Bapak dimulai saat berbicara, silakan. Baik, terima kasih. Sebenarnya persoalan penyelesaian SDA dan energi selalu harus menyeluruh dari hulu ke hilir. Keterbukaan informasi agraria, termasuk kehutanan misalnya. Saya ini punya pengalaman di dalam sidang-sidang yang membicarakan tentang ini misalnya, informasinya tertutup. Siapa yang punya lahan ilegal di sebelah sana? Ketika dibuat daftar, tidak ada di dalam daftar. Sementara ada masyarakat yang punya data. Ketika ditanyakan, lalu baru ditunjukkan. Jadi penyelesaiannya tidak bisa menyeluruh. Karena kemudian atas nama keterbukaan informasi publik, mereka katakan ini rahasia. Tidak bisa dong. Rahasia itu kan bukan yang tentang data, perampasan tanah-tanah rakyat, kasus-kasusnya di mana, siapa yang menyerobot perkebunan sawit, itu kan harus daftarnya lengkap. Sesudah diselidiki apa yang terjadi di dalam analisis. Wah, itu memang permainnya buruk. Sehingga selalu disembunyikan. Kalau baru orang tahu dikeluarkan satu-satu. Tidak ada penyelesaian yang menyeluruh. Nah, oleh sebab itu ini menjadi penting bagi kita keterbukaan informasi tentang data-data. Kalau kita mau menyelesaikan, data itu menjadi basis untuk penyelesaian. Kita juga pernah, atau kami kalau bicara soal rekam jejak, ya, kita ikut dalam upaya penyelesaian satu peta sebagai rujukan untuk masalah-masalah tersebut. Demikian. Baik, terima kasih Bapak Mahfud MD. Selanjutnya kami persilakan calon wakil presiden nomor urut 1 Bapak Muhaimin Iskandar untuk menanggapi. Waktu Bapak 1 menit dimulai ketika Bapak berbicara, silakan. Selain yang disampaikan Pak Mahfud, salah satu yang memprihatinkan adalah data ESDM itu ada 2.500 tambang ilegal. Sementara tambang yang legal saja tidak membawa kesejahteraan. Dan kita menyaksikan dalam proses penambangan dan bisnis tambang kita, hilirisasi dilakukan ugal-ugalan, merusak lingkungan, ada kecelakaan, tenaga asing mendominasi. Di sisi yang lain juga perkembangan hilirisasi maupun tambang tidak signifikan dengan kesejahteraan masyarakat sekitar. Sulawesi Tengah, pertumbuhan ekonominya sampai sekarang bisa 13%, tinggi sekali. Tapi rakyatnya tetap miskin dan tidak bisa menikmati. Hilirisasi apa yang mau kita lakukan, sementara ilegal juga terus berlangsung. Lanjut, demikian. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Muhaimin Iskandar. Selanjutnya, giliran calon wakil presiden nomor urut 2, Bapak Gibran Rakabuming Raka. Kami berikan kesempatan juga untuk menanggapi. Waktunya 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Baik, terima kasih Gus Muhaimin dan Prof. Mahfud. Dari pasangan Prabowo Gibran, simpel saja solusinya. IUP-nya dicabut, izinnya dicabut, simpel. Karena sesuai Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33, Ayat 3 dan 4, dan juga Pancasila, Sila 4 dan 5, kita ingin sumber daya alam ini dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dan juga kita harus menjalankan Permen Investasi nomor 1 tahun 2022. Intinya kita ingin perusahaan-perusahaan besar ini bisa menggandeng UMKM lokal, pengusaha lokal,
Jadi mereka tidak besar sendiri, tapi ikut membesarkan warga lokal, pengusaha lokal, dan UMKM-UMKM setempat. Terima kasih. Masih ada waktu, Pak Gibran? Cukup atau lanjut? Cukup? Baik. Terima kasih. Selanjutnya kita kembali ke calon wakil presiden nomor urut 3, Bapak Mahfud MD. Kami persilakan untuk merespons tanggapan dari calon wakil presiden nomor urut 1 dan 2. Terima kasih. Waktunya 1 menit Bapak, dimulai ketika Anda berbicara. Baik, saya mencatat juga tambang ilegal sebanyak 2.500, tapi juga ada yang lebih dari itu. Dalam 10 tahun terakhir terjadi deforestasi 12,5 hektar hutan kita. Lebih luas dari 23 kali luasnya Pulau Madura di mana saya tinggal. Ini deforestasi dalam waktu 10 tahun. Indonesia itu banyak sekali yang ilegal dan itu di-backing oleh aparat-aparat dan pejabat. Itu masalahnya. Baik, terima kasih Waktunya Bapak. habis, Pak Mahfud. Terima kasih. Gara-gara iklim juga kita berikan supaya petani kita aman, merasa aman dan yakin dengan produksinya.
Pengembangan irigasi dan subsidi pupuk tidak bisa dielakkan. Tidak boleh kita melakukan pembiaran petani kita sehingga kita kekurangan pangan, petani kita tidak diberi kesempatan untuk mengisi kekurangan pangan itu. Kualitas pangan kita bergantung juga kemampuan kita memfasilitasi agar petani kita lebih produktif lagi. Dengan cara ini, desa-desa kita libatkan untuk menjadi bagian dari satu kesatuan pengadaan pangan yang berkualitas, sekaligus kita hentikan untuk ketergantungan dari pangan di luar produksi kita sendiri. Baik, terima kasih. Selanjutnya, kami persilakan calon Wakil Presiden nomor urut 2, Bapak Gibran Rakabuming Raka untuk menanggapi. Waktu Bapak 1 menit dimulai ketika Anda berbicara, silakan. Baik, terima kasih. Enak banget ya Gus ya, jawabnya sambil baca catatan tadi. Kuncinya di sini adalah ekstensifikasi dan intensifikasi lahan. Kemarin, tahun lalu kita sudah bangun pabrik pupuk di Fak-Fak. Kuncinya untuk meningkatkan produktivitas, ya kita harus genjot kawasan industri pupuk. Kita dekatkan pupuknya dengan lahan-lahan pertaniannya. Kuncinya pupuk, dan pupuk harus didekatkan dengan lahan-lahan pertanian. Otomatis produktivitas akan meningkat. Dan jangan lupa mekanisasi. Kita ingin meningkatkan produktivitas para petani. Pakai RMU, pakai combine harvester, dan juga kita melibatkan generasi muda melalui smart farming. Pakai IoT untuk melihat pH tanah, keasaman tanah, kesuburan tanah, dan juga penggunaan drone untuk penyemprotan pestisida. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih. Baik, kita lanjutkan Bapak-Bapak. Oke, selanjutnya. Kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Cukup ya. Kita lanjutkan dulu. Selanjutnya giliran calon Wakil Presiden nomor urut 3, Bapak Mahfud MD. Untuk menanggapi juga, waktunya 1 menit Bapak, dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Ya, kan masalahnya itu salah satu yang sering kita dengar, lahan berkurang, petani berkurang. Orang desa tidak mau lagi menjadi petani karena justru rugi. Terkadang kalau mau ingin mendapat pupuk bersubsidi dipersulit bukan main dan harus beli ke tengkulak. Nah di sini problemnya sebenarnya bagaimana penegakan aturan-aturan itu. Kami di Jawa Tengah itu pernah punya program di mana Pak Ganjar waktu jadi gubernur waktu itu membuat 29 badan usaha milik petani. Yang itu efektif untuk membantu petani saling menolong menggarap tanahnya sehingga dia kerasan di desa. Yang saya tanyakan, kebijakan hukum apa yang akan dilakukan untuk mengatasi masalah ini? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Mahfud MD. Cukup, Kita teruskan lagi ya. Kita lanjutkan dulu ya. Kita teruskan Kita lagi lanjutkan debatnya. Cukup. Selanjutnya kita kembali ke calon Wakil Presiden nomor urut 1 Bapak Muhaimin Iskandar. Kami persilakan untuk merespons tanggapan dari calon Wakil Presiden nomor urut 2 dan 3 yang telah dikemukakan. Waktu Bapak 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Terima kasih Pak Gibran. Yang Anda sampaikan hanya mengulang apa yang saya sampaikan. Saya ingin memperdalam lagi bahwa petani kita ini potensinya besar sekali. Jumlah petani kita masih sangat besar. Potensi tanah kita subur masih banyak lagi. Di sisi yang lain, kita juga memiliki apa yang disebut kebutuhan pangan kita. Juga pasar yang luar biasa. Nah, dalam konteks ini, antara suplai kita punya potensi. Antara permintaan kita juga punya sangat kuat. Oleh karena itu, pemerintah tidak boleh diam. Turun tangan, jangan terlalu normatif mengatasi keadaan. Untuk Pak Mahfud, saya ingin menyampaikan bahwa seluruh perangkat undang-undang yang menyangkut perlindungan petani dan produksi kita sebetulnya lengkap. Tinggal implementasi saja dari seluruh proses hukum yang kita miliki. Kemauan politik, kesungguhan, tidak mengabaikan petani yang penting. Terima kasih Bapak Muhaimin, waktunya habis. Ya. Baik. Silakan memberikan apresiasi. Bapak Ibu sekalian,
Tuntas sudah segmen kedua kita. Ini saatnya kita berikan apresiasi kepada ketiga calon wakil presiden kita.